sahabat Alpetra Ministry yang baru bergabung, selamat datang di channel Alpetra Ministry. Salam cinta Tuhan, cinta keluarga, dan jaga kesehatan. Dan baik sahabat Alpetra, kita mau membahas sesuatu yang sesuai dengan tema kita di kesempatan kali ini sampai di waktu yang akan datang, yakni bagaimana iman Kristen itu harus dibangun, terutama dari hal-hal yang paling mudah. Dalam hal ini kita akan mendasari firman kita dari ajaran yang diajarkan oleh Paulus di dalam surat Korintus ya, tentang apa yang boleh dan tidak boleh, apa yang haram dan yang halal. Dan kita akan sama-sama belajar kebenaran firman Tuhan ini dari Bapak Pendeta Yan Antoni dan juga dari Bang Heri. Oke, selamat malam sahabat Alpetra semua. Sekarang malam ya, mungkin di belahan bumi sana mungkin sudah pagi atau sore gitu ya. Kang Ode kurang begitu tahu. Pokoknya saat siaran ini berlangsung, kita sedang dalam posisi pukul hampir jam 7 lewat. Sudah lewat jam makan malam. Sahabat Alpetra, selamat berjumpa dengan kami semua di sini. Kita akan membahas hal-hal kecil. Hal-hal kecil tapi berdampak besar ya Kang Alfa ya. Seperti itu. Ini katanya membahas apa yang boleh, apa yang tidak boleh. Sebelumnya saya sahabat Alpetra semua dimanapun berada, luar negeri, dalam negeri, tetangga sebelah atau tetangga kiri depan yang sudah memantau, yang sedang memantau. Nanti Kang Alfa minta reportnya ya, berapa ratus orang yang memantau kita di sini. Kita lanjut. Pertama kita sapa dulu Om Yan. Halo Om Yan, shalom, apa kabar? Apa yang tidak boleh? Salam. Puji Tuhan, sehat. Puji Tuhan. Amin, sehat ya. Oke, semangat terus Om. Buat satu lagi Bang Heri tentunya. Halo, shalom Bang Heri, apa kabar? Puji Tuhan, sehat. Mantap. Sahabat Alpetra pasti mantap juga semua dong. Sebelumnya maaf nih Kang Ode, agak-agak kurang fokus nih, kurang ini karena cuaca sedang tidak bagus, jadi kena efek cuaca ini ya. Kita hari ini membahas apa yang boleh dan tidak boleh, haram dan tidak haram. Ini kalau bilang haram dan tidak haram itu identik dengan makanan dan minuman. Banyak orang-orang orang Kristen sering ditanya ya, makan babi itu haram apa enggak? Terus kalau yang saya baca ada nih kasus, Kang Ode pernah bocoran dari teman, orang Kristen itu nggak boleh makan daging babi, tahu nggak? Kelinci aja nggak boleh loh, katanya. Loh, kamu tahu dari mana? Saya baca kitab bilangan. Bilangan sama apa itu? Ada di Kristen itu nggak boleh makan kelinci, nggak boleh makan babi, nggak boleh makan unta, nggak boleh makan apa lagi. Banyak banget itu. Tapi kok orang Kristen sekarang melanggar kitabnya sendiri ya? Wah, kamu ini gimana sih? Pengajarmu itu nggak benar itu. itu menggelitik itu buat Kang Ode itu. Kang Ode kan nggak tahu juga nih ceritanya. Loh, emang apakah betul seperti itu? Buka. Emang di perjanjian lama iya, babi nggak boleh. Yang ekstrim sekarang itu kan babi ya, babi nggak boleh, kelinci nggak boleh, terus minum anggur nggak boleh, apalagi nggak boleh. Iya ya. Ya, mungkin sahabat Alpetra juga sekarang agak bertanya-tanya nih. Mungkin di dunia sana gitu, di dunia sana teman-teman kita sahabat Alpetra yang sudah Kristiani pernah ditanya sama teman-teman seperti itu. Orang Kristen nggak boleh makan babi, ternyata. Tapi kok pada melanggar? Sekarang kita tanya penjelasannya langsung kepada Om Yan. Nah, nanti Bang Heri nambahin ya. Bang Heri nanti saya nanya yang lain. Om Yan, ini fenomena nih Om Yan nih. Kita sebagai orang Kristen ini kadang-kadang, galau nih. Kata pendeta bilang boleh makan daging babi. Tapi di luar sana ada yang ngutip dari kitab suci, orang Kristen nggak boleh makan babi. Gimana Om? Tolong Om jelaskan Om buat sahabat Alpetra. Silakan Om. Baik, jadi saya hanya menyampaikan yang prinsipnya saja ya, bahwa semua yang diciptakan Tuhan baik untuk dimakan, boleh dimakan, kecuali kalau menjadi batu sandungan bagi sesama manusia. Itu prinsipnya.
Oh, jadi batu sandungan. Nah, sekarang kalau kasusnya yang tadi Om, ditanya sama orang lain, kok kamu makan babi di Alkitabmu? Terus jadi saya tetap makan apa gimana Om? Jadi kalau kita berdampingan dengan orang-orang yang tidak makan daging babi atau mengharamkan daging babi, kita jangan makan daging babi. Kalau mau juga sembunyi-sembunyi di rumah. Oh, ya, ya. Oh, jadi sembunyi-sembunyi ya Om ya. Tidak jadi batu sandangan itu ya Om ya, maksudnya tidak jadi Ya, batu jangan sandungan menjadi ya. batu sandungan, betul. Oh, Paling iya. suka nikmatinnya bareng-bareng begitu Pak Yan. Wah, itu harus diamnya di kantong-kantong ya Bang ya. Oh, iya. Oh, berarti seperti itu ya. Jadi sebetulnya kalau kan itu tadi ada pertanyaan dalam kitab sucinya dilarang. Berarti pelanggar. Nah, itu kasusnya itu. Berarti orang Kristen itu pelanggar dari apa yang sudah ditetapkan katanya gitu. Ah, itu gimana tuh Om? Jadi kalau di Perjanjian Lama itu memang banyak yang diharamkan dan itu juga yang kemudian diambil ya. Tapi bagi orang Kristen itu jadi semua hal kecuali menjadi batu sandungan, itu prinsipnya. Atau kalau itu merusak kesehatan. Gitu. Oh iya. Oh gitu ya. Ya, semua asal diterima dengan rasa syukur yang kepada Tuhan dan terima kasih. Tidak ada yang haram lah. Ya. Oh jadi Atau prinsipnya jangan hanya sekitar makanan yang haram atau tidak haram ya, dari perilaku juga harus dijaga. Dan kalau memang dia setia dengan pasangannya dan menjaga hidup ya, moralnya juga baik. Tapi kan nanti ada juga yang menghalalkan perilaku, ya. Ada juga yang menganggap perbuatan dinilai perbuatan yang amoral ya, atau yang merugikan sesama. Ya itu juga seharusnya diharamkan, harus menghargai. Tidak hanya makan minum, tapi larangan-larangan di dalam Alkitab khususnya Perjanjian Lama, penekanan haram tidak diatur pada waktu peraturan makan minum, perbuatan, ucapan kata, tutur kata, relasi sesama, bukan. Jadi prinsipnya untuk makan minum diterima baiknya lah ya, asal semua dengan rasa syukur, kita nikmati, kita santap, ya, kita makan bersama. Tadi disinggung tuh sama Pak Yan. Tapi ya kalau suka dengan suka ya kita nikmati bersama, makan bersama ya. Karena kadang-kala yang diharapkan itu kan enak juga ya, enak dinikmati. Yang diharapkan enak. Aduh. Jangan jadi sandungan juga tuh. Jangan merugikan orang lain. Diam-diam aja. Diam-diam aja. Setuju sama Om Yan. Diam-diam aja katanya. Ya. Bang, satu pertanyaan nih Bang. Satu pertanyaan. Ini kata Abang kan tadi makanan, pokoknya makanan itu halal haramnya. Pokoknya intinya boleh dimakan gitu. Nah, terus ada statement lagi, bukan statement, ada teman lagi yang bilang begini nih Bang. Oh, pantesan segala sesuatunya dihalalkan. Pantesan di gereja itu kalau setiap hari Minggu itu suka mabuk-mabukan ya. Ini loh Bang, ada sakramen minum anggur katanya. Tuh orang Kristen itu kalau tiap minggu minum anggur. Pantesan orang Kristen itu pasti kalau ngumpul minum minuman nggak apa-apa. Ternyata mereka nggak dilarang. Nah Bang,
Ya Jadi- enggak lah, pasti dilarang juga kok ya. Bahkan tegas disebut Pak dosa itu. Oh. Tapi kok di gereja minum anggur rame-rame, Bang? Ya, itu kan perjamuan Tuhan ya, yang rutin, ada yang sebulan sekali, ada yang setahun 2 kali. Iya, bukan untuk mabuk-mabukan, tidak ada mabuk-mabukan. Salah melihat itu, karena mungkin pikir anggur atau minuman itu dipikir mabuk, tidak ya. Salah kaprah lah ya. Salah kaprah ya, Om. Berarti itu orang harus di harus dibeli penjelasan ya, Bang ya. Sama-sama kita ya, sahabat Alpetra. Ternyata makan daging babi itu Halal bagi yang menghalalkan. halal bagi yang menghalalkan. Berarti di Kristen dihalalkan. Nah, ya Om ya, dihalalkan ya Om ya. Tapi berhikmat juga, kita itu bukan berarti memang dihalalkan kata Om Yan, diperbolehkan kata Om Yan juga katanya. Tapi semua jangan menjadi batu sandungan buat teman-teman kita yang mungkin tidak makan sesuatu makanan yang menurut dia buat kesehatan lah, buat apalah, itu ya harus dihindari lah, sembunyi-sembunyi lah kita. Nah, tapi menurut Tantangan Alkitab juga mungkin bagi yang kesehatan, tantangan juga kita. ya Om ya, ada pantangan juga Abang ya. Jadi Doktrinal intinya atau faktor ajaran paham juga kita hargai. iya setuju. Terus minuman juga itu bukan anggur yang bisa memabukkan gitu ya Bang ya, maksudnya Bang ya. Itu hanya namanya simbol, mungkin ya simbol, sebutannya aja anggur gitu ya Bang ya. Jamuan, Jadi satu juga untuk kesehatan gitu ya. Sahabat Alpetra, maaf ya kalau ada suara-suara yang agak mengganggu ini, mungkin. Oke, sahabat Alpetra, maaf kalau sedikit ada gangguan. Kita konfirmasi sama admin, gimana admin? Oke, ini ada selingan dulu enggak? Mungkin ada musiknya tadi. Selingan musik maksudnya tadi ya. Oh, selingan musik itu ada sedikit inovasi dari admin, tapi ternyata tidak bisa ditampilkan. Oke. Untuk sementara obrolan kita tunda dulu sebentar. Nanti kita sambung lagi soal halal dan haram. Kita sapa dulu sahabat Alpetra yang mungkin sedang menyimak. Terima kasih yang sudah nyimak, yang sudah memantau perkembangan Alpetra sampai saat ini. Buat teman-teman semua, selamat Paskah. Saya lupa mengucapkan selamat Paskah, Om Yan selamat Paskah, Bang Heri selamat Paskah. Sudah bangkit, semangat. Ya buat sahabat Alpetra semua, selamat Paskah. Lupa tadi ya. Selain itu kita sama Om Yan. Om Yan mungkin punya sanak saudara family di luar sana yang saat ini menyimak atau menjadi subscriber di channel Alpetra Ministry. Silahkan kasih salam-salam dulu buat mereka, Om Yan. Silahkan Om Yan, sebelum kita lanjut. Ya, salam, selamat Paskah bagi semua yang mengenal saya atau tidak mengenal saya. Kita harus semangat karena Tuhan Yesus sudah bangkit dari antara orang mati. Kita terus melayani Dia, memberitakan Injilnya sampai Maranatha. Oke, Maranatha, terima kasih Om. Mungkin ada nama-nama spesifik yang mau disebutkan, silahkan Om Yan, biar belum ada. Belum ada. Mungkin nanti ada. Sekarang soalnya kalau di daftar panjang ya Om ya. Oke, buat Abang, Bang barangkali mau nyapa sanak saudara family, silakan. Namanya boleh disebut, Bang. Selamat Paskah semuanya yang menyaksikan langsung tayangan kami, sekalipun
wajahnya nggak nampak dia, cuma main sama laptop doang yang nampak. Ya karena saya monitor juga gitu. Tapi selamat Paskah semuanya. Tuhan Yesus Oh iya memberkati. iya iya. Oke. Nggak ada nama-nama yang disebutkan apa tuh instansi, Bang? Nggak perlu lah. Oh, nggak perlu ya. Oke lah. Kalau dari Kang Ode salam pokoknya sama, idem semua deh. Selamat Paskah. Kita kembali ke obrolan. Nah, tadi soal makanan, minuman. Katanya rata-rata itu makanan itu di Perjanjian Baru kebanyakan sudah tidak dibilang halal atau haram. Yang penting kita berhikmat untuk apa ya namanya, memakan atau meminum sesuatu yang mungkin jadi kontroversi dibuat tetangga kita sekitar gitu. Ada satu lagi nih, tadi makanan sudah, minuman sudah. Sekarang ada satu yang ini bingung nih, semua bingung nih, malah jadi kadang-kadang jadi bahan guyonan nih. Merokok. Ini merokok nih. Merokok ini di ayat Alkitab nggak ada larangannya. Kalau tadi daging babi kan ada. Di Perjanjian Baru dilarang merokok. Di Perjanjian Lama dilarang makan babi. Dilarang minum anggur segala macam. Tapi di Perjanjian Baru sudah diperbarui. Nah, merokok sendiri, merokok di Perjanjian Lama nggak ada, di Perjanjian Baru nggak ada. Tapi pendeta-pendeta bilang merokok itu nggak boleh. Ya, makanya itu alasan. Makanya itu mungkin alasan mereka bisa merokok. Oh, mungkin ya. Jadi bebas gitu ya. Oh, jadi merokok aja. Terus ada lagi gara-gara mungkin lihat pendeta juga ada yang ngerokok ya, Bang ya? Ya. Oh, jadi pendetanya sendiri ada yang merokok. Jadi umatnya kebanyakan jemaatnya, orang Kristen merokok nggak apa-apa kok. Tapi di sebagian lagi nggak boleh merokok. Abang ada tanggapan, Bang? Asal tidak di gereja katanya kan. Oh. Kalau pemerintah kan mungkin pernah mengeluarkan di rumah sakit, di tempat ibadah. Iya. Lembaga pendidikan dilarang merokok. Diatur mungkin ya dalam perundang-undangan Pemda atau Pemprov. Oh iya. Itu kan dari kepemerintahan ya, Bang. Kalau dari kita Kristen ini gimana nih sebetulnya? Rokok nggak nih sebetulnya, Bang? Ya, Alkitab sudah jelas ya. Ya, tubuh ini milik Allah, kepunyaan Tuhan. Kita ini statusnya anak Tuhan, anak tebusannya ya. Anak kudus lagi, anak yang kudus. Ya, kenapa masih mempersembahkan dengan nafsu rokok itu ya. Rokok itu kan candu ya, candu yang terus berulang-ulang. Bagaimanapun dari segi medis sudah mengklaim itu tidak sehat, tapi masih dikonsumsi juga. Tapi kan orang beralibi ya. Kadang-kala rokok itu katanya jadi obat. Ya, betul, Bang. Obat dia bisa hidup 100 tahun, bahkan dokternya yang meminta dia supaya tidak merokok udah pada mati semua dokter-dokternya ya. Dokter A, dokter B, dokter C. Sementara dia yang candu dengan rokok, maniak ya, perokok berat, justru masih hidup. Puluhan tahun hidup ya, bahkan sampai sekarang eksis. Tidak berhenti ya, tidak berhenti. Tapi itu alhamdulillah, syukur-syukur sih tidak mati ya, bukti dia harus bertobat lah ya. Iya. Nggak usah merokok lah ya gitu ya. Udah banyak larangannya gitu ya. Tapi yang jadi perdebatan ini kadang-kadang ini nih, anak-anak Tuhan ini katanya nggak boleh, katanya boleh. Kita sharing dengan firmannya dari Pak Yan, dari Om Yan. Menurut Alkitab gimana, Om Yan? Kalau menurut Alkitab itu kadang-kadang dikutip ya dari 1 Korintus 6 itu bahwa tubuh kita ini rumah Roh Kudus. Jadi tubuh kita ini bait Allah. Jadi jangan mengotori atau merusak bait Allah. Siapa yang merusak bait Allah maka akan dihukum oleh Tuhan.
Nah, tetapi kan banyak orang yang tidak begitu memperhatikan. Jadi kita juga tidak mau memperdebatkan soal merokok ini. Tapi kalau dalam bahasan yang khusus, ya kita harus kasih tahu bahwa tubuh kita ini adalah bait Allah. Jangan mengotori gitu, apalagi merusak tubuh kita yang adalah bait Allah, Roh Kudus gitu. Jadi dalam bahasan yang khusus ya kita harus jelaskan bahwa merokok itu merusak tubuh kita, merusak rumah Allah, yaitu rumah Roh Kudus, orang yang sudah diselamatkan itu. Ya. Oh. Ya. Ini kan rumah Tuhan itu di gereja, Om. Rumah Tuhan itu gereja, Om. Ini kan tubuh saya, Om. Gimana tuh, Om? Jadi itu kalau gereja dibilang rumah Allah itu apa namanya seperti mengikuti bait Allah di Perjanjian Lama atau rumah ibadat sinagog di Perjanjian Baru. Tetapi bagi orang Kristen itu rumah Allah itu ya tubuh kita ini, yaitu tempat berdiamnya Roh Kudus atau Roh Allah gitu. Jadi supaya kita ada pemahaman bahwa kita harus memuliakan Tuhan dengan tubuh kita yang adalah rumah Roh Kudus gitu. Oh ya. Jadi mungkin seperti yang tadi ya, Om ya, merokok itu tidak ada di Alkitab, tapi sebaiknya untuk menghindari menjadi batu sandungan lebih baik dihindari gitu ya, Om ya. Betul. Bukan saja batu sandungan ya. Jadi juga untuk kesehatan kita pada umumnya rokok itu tidak baik untuk kesehatan. Meskipun ada orang-orang yang merasa tidak terganggu kesehatannya dengan merokok, meskipun merokok cukup banyak gitu ya. Tetapi pada umumnya itu untuk kesehatan kita harus betul-betul menjaga diri kita, termasuk usahakan tidak merokok. Ya. Ini Om, ini ada suatu kasus nih Om. Bukan kasus sih, maksudnya apa ya, suatu fenomena apalah, tren apa gimana lah. Ada satu teknik pengobatan itu dia menggunakan. Nah sekarang kan dalam satu sisi itu kita kan nggak, lebih baik jangan merokok gitu. Tapi ada satu teknik pengobatan dia menggunakan asap untuk terapinya. Asapnya itu kan seperti di apa ya namanya, diracik sedemikian rupa dan dibentuk seperti rokok gitu. Dan itu memang harus diisap. Itu gimana tuh Om kasusnya itu? Ya, kalau ada obat yang bentuknya seperti rokok, ya tentu saja kita boleh menggunakannya, tapi jangan seperti menjadi batu sandungan di depan umum. Gitu, sama seperti kita minum obat yang biasa di rumah ya, atau kalau terpaksa di luar juga, itu kita kan urusan pribadi itu. Jadi supaya kita dikasih hikmat lah, kita memakai hikmat Tuhan lah, jangan jadi batu sandungan, itu aja prinsipnya. Jadi untuk sahabat-sahabat Alpetra yang misalkan sedang sakit nih Om, sedang sakit, ketika tanya kemana-mana ujung-ujungnya mau coba terapi seperti asap rokok itu. Jadi nggak usah ragu ya Om ya, nggak apa-apa ya Om ya, untuk tidak istilah kasarnya, wah ini kan dilarang sama Tuhan untuk merokok, tapi karena ini untuk obat berarti tidak apa-apa ya, nggak usah ragu juga ya Om ya. Asal jangan jadi batu sandungan aja. Oh iya. Oke, asal tidak menjadi batu sandungan. Oke, sip. Mantap. Sahabat Alpetra dapat satu ilmu lagi. Abang mau nambahin nggak Bang? Ya, pokoknya nantinya kita harus siaplah mempertanggungjawabkan ya kepada Tuhan, perbuatan, ucapan. Yang merokok itu kan perbuatan ya. Nah, selagi ada di bumi ya, atau selagi hidup orang yang sudah lahir baru,
ya seharusnya dia tinggalkan, tidak sama sekali, ya. Lalu hidup dalam buah Roh Kudus, kendalikan. Nah, kan katanya gitu ya, pengendalian diri ya, kendalikan. Masa dia nggak bisa berdoa, berjuang meninggalkan masa lalunya atau kehidupan yang lama. Jadi kalau dibilang dosa, ya dosa. Pelanggaran. Ya, jadi seharusnya dia bisa taklukkan, karena ada kemampuan Tuhan berikan untuk menaklukkan kehidupan lama, ya, kedagingan, ya. Seharusnya dia bisa taklukkan. Nah, kalau dia merasa nyaman, tidak dosa, dan itu Tuhan mengerti dirinya yang seharusnya menghisap, ya, nah, itu sudah intervensi, sudah pemberontakan, atau dia merasa fantasi, ya, dia berfantasi dengan dosa lamanya. Boleh dia tinggalkan, tapi yang satu ini jangan ya Tuhan. Ah, itu maksudnya merokok ya. Nawar ya, nawar. Ya enggak, dia harus berbalik lah 180 derajat. Iya. 180 derajat total ya, masa setengah. Ya, kan banyak kesaksian orang yang mampu meninggalkan, ya kan, dari pemabuk, nggak mabuk lagi, dari perokok, tidak mabuk lagi, dari pembunuh, tidak bunuh lagi, kan banyak ya kesaksian-kesaksian. Jadi bukan alasan kalau merokok itu tidak dosa, atau boleh saja, atau Tuhan ngerti keinginan anaknya. Nah, itu berlebihan lah ya. Iya. Berarti ini dikhususkan. Sebentar. Sebentar, saya sedikit agak ini ada sedikit gangguan. Oke, kita kembali. Maaf, saya agak sedikit gangguan sedikit. Jadi menurut abang itu tadi kembali ya, sahabat Alpetra ya. Kalau sesuatu yang itu merupakan kebiasaan sebelum bertobat, nah, merokok, mabuk minum anggur, ketika bertobat itu kebiasaan itu harus hilang. Nah, jadi salah satunya merokok yang menjadi kebiasaan, minum-minuman yang memabukkan yang menjadi kebiasaan itu harus dihilangkan. Begitu seperti kata Om Yan bilang itu, kalau kita sudah kembali ke jalannya Tuhan, janganlah Anda tetap menjadi batu sandungan. Maksudnya hidupnya masih tetap dalam kehidupan yang lama. Baliklah katanya. Nanti banyak orang tidak percaya karena melihat hidupmu yang tidak berubah. Itu. Ini untuk sementara saya senggol admin. Wah, adminnya nongol sekarang. Ternyata adminnya dari tadi ngumpet. Kang Alfa, ada yang mau ditambahin nggak? Saya sudah habis materi. Ini kasih materi ngebut soalnya, kalau lama-lama Apa? biar tidak terlalu ini, soalnya kalau kita panjang-panjang ini kesian sahabat Alpetra. Iya. Yang penting kita singkat, padat, bermanfaat. Wah. Iya. Dulu ya. Ya, jadi live streaming kita agak keganggu ya karena beberapa hal gitu. Jadi baru 2 menit yang lalu kita stop dulu live streamingnya karena memang tidak memungkinkan. Tapi tetap dilanjutin karena nanti ini tetap akan ditayangin. Jadi lanjutannya enggak live gitu. Oke. Oh, di backup ya? Udah di backup ya? Udah di backup. Jadi udah di backup. Gitu. Jadi gitu Om, suka dukanya saya sebagai operator Om. Operatornya disiksa. Nah, itulah dia itu seneng banget tuh hari itu kalau saya kesiksa.
iya, tidak. Kalau memang lebih dari itu, pastikan rujukan atau keputusannya ikuti yang jahat. Nah, kalau untuk rokok, ya mungkin dikurangin lah ya, yang biasa 1 bungkus, 1 batang aja. Tapi kalau bisa, tapi kalau bisa jangan sama sekali ya, karena nanti itu seperti toleransi. Oh jadi boleh 1 batang. Oh jadi boleh minum 1 sloki. Oh jadi boleh. Ah itu jangan ya, karena dalam iman Kristen kan konsisten dan strict ya, seperti itu. Yesus bilang kalau di dalam perjanjian lama jangan bunuh, tapi Yesus lebih menekankan dengan marah saja, dengan membenci saja engkau sudah membunuh, ya kan? Atau jangan berzina kata perjanjian lama atau hukum Musa. Kata Tuhan Yesus dengan mengingini saja dengan hatinya sudah berzina. Jadi di PB memang lebih strict ya. Dan jadi terkait dengan merokok ya atau apa mabuk ya dan lain sebagainya, ya saya kira Roh Kudus kan sanggup membuat total 180 derajat ya, dari hidup lama kepada hidup yang baru, dari yang dulunya merokok menjadi tidak merokok, yang dulunya pembunuh dia mengasihi dan mengampuni. Nah, kiatnya atau bagaimana untuk bisa berubah itu ya pasrahkan, taklukkan dengan mengundang Roh Kudus terlibat ya. Itu ya. Kalau kata Paulus, salibkan kedagingannya ya. Dengan cara apa ya? Rutinlah tiap hari berdoa, baca Alkitab atau melayani, ikuti kegiatan di gereja supaya niat merokoknya berkurang, niat mabuknya berkurang. Nah, mungkin itu kiat-kiat dari saya ya. Wis, iya Bang. itu berarti kan Bang, maaf nih, saya dulu perokok dan pemabuk kumpulnya di area rumah-rumah pemabuk dan perokok. Iya. Lingkungannya ya. Iya. Sampai kaget. Gimana tuh? Iya. Setelah itu kan Kang Ode rajin ke supaya berkurang rokoknya. Oh iya, harus keluar dari zona nyaman ya Bang ya. Saya lebih parah lagi, ya kan? Oh, saya lebih parah lagi. Ya bersyukurlah karena ketemu sama Tuhan Yesus melalui Om Yan. Karena saya ya pribadi ketemu Om Yan. Ah ini kesaksian Kang Alpa, gimana Kang Alpa? Oh dari ini dong. Dari 1 bungkus ke 1 batang sampai tidak sama sekali, ya itu perlu kesaksian itu. Dulu masalah dengerin tekad dulu. ya, masalah tekad dan kemauan itu sangat menolong. Jadi kalau tekadnya bulat, kemauannya bulat untuk berhenti misalnya merokok, itu banyak yang menganggap itu gampang-gampang saja. Jadi itu soal berapa besar tekadnya dan kemauannya untuk meninggalkan rokok atau dan sebagainya. Nah, tetapi bagi mereka yang itu ada masalah soal tekad dan kemauan, yaitu ya maunya sih begitu katanya, tapi nggak cukup tekadnya, nggak cukup itunya ya. Nah itu menjadi masalah. Memang pribadi orang kan nggak sama. Tapi nggak apa-apa. Yang penting itu niatnya ya. Jadi kalau niatnya mau menyenangkan hati Tuhan, biarpun harus jatuh bangun. Ya kalau jatuh ya bangun lagi. Dan itu nanti Tuhan akan menolong dia berhasil. Orang itu nggak sama. Ya, jadi kita juga tidak menghakimi mereka yang sepertinya lemah atau sering gagal. Nah, kita wajib menyampaikan kehendak Tuhan dan supaya orang yang sudah diselamatkan ya menyenangkan hati Tuhan. Dan harus menghargai bahwa tubuhnya adalah rumah Roh Kudus gitu. Ya, tapi kita ini bukan seperti di perjanjian lama yang memaksakan ya. Jadi seolah-olah hukum-hukum yang baru dipaksakan. Nah, tidak begitu. Kita kan bergantung kepada kuasa Roh Kudus dan kita sukarela untuk mentaati. Tetapi kita jangan menyamaratakan. Pribadi orang itu nggak sama. Kita hanya mendukung untuk kebaikan, untuk menuju kesempurnaan,
mendoakan. Jadi kita tidak menghakimi. Makanya ada ayat yang jelas itu ya di 1 Korintus. Jangan menghakimi gitu. Tapi kita mendukung ya untuk supaya setiap orang Kristen menyenangkan hati Tuhan. Sama-sama kita bekerja samalah, saling mendukung untuk menyenangkan hati Tuhan. Itu prinsipnya. Wah, ya saling. Wah, hebat. Jangan menghakimi, jangan menjadi batas sandungan juga ya Om. Karena kalau nantinya kalau jadi batas sandungan juga jelek kan, tadi seperti Kang udah ceritakan di depan ya, bahwa kalau berkaitan dengan misalnya ada orang yang percaya dengan bahwa dirinya bait suci, tadi Om udah jelasin juga, Abang juga udah jelasin juga ya. Ada orang yang berprinsip tidak seperti itu, ya silakan aja. Tapi yang perlu diingat tadi Abang sama Om Yan ngingetin yang paling penting jangan menghakimi, dan juga Alkitab menulis jangan jadi batu sandungan. Dan memang kalau dihitung nggak ada baiknya ya Om, semuanya tuh buruk gitu. Tapi kadang kalau minuman anggur gitu, ini Alkitab ditulis boleh gitu karena memperbaiki pencernaan, tapi sayangnya kita selalu berlebihan, itu yang nggak boleh ya Om. Tapi ya susah sih, kata Om tadi harus ada tekad bulat ya, ada tekad dari diri sendiri. Dan juga kalau saya ngalami itu karena diawasi juga ya sama Om, sama Abang, sama Ode gitu. Jadi diingetin terus tuh dulu waktu awal-awal pertobatan kan, diingetin terus tuh. Jangan. Nah, terus Om nanya, "Kamu masih ya?" "Enggak, Om." Ketemu Abang, "Kamu ini ya?" "Enggak, kan main pingpong sama Abang terus-terusan jadi seger." Gitu ya. Jangan sampai jadi batu sandungan juga. Terus tadi udah disinggung ya, ada pendeta-pendeta gitu yang itu yang juga mungkin itu mah bukan pendeta ya Om, kata Om juga ya kalau kayak seperti itu ya, karena pendeta nggak mudah ya Om ya, jadi seorang gembala lah ibaratnya, nggak mudah gitu. Dan juga tentunya itu. Nah Om, selain dua hal yang tadi udah dibilang sama Ode ya, misalnya minum, merokok atau apapun, gimana Om dengan ada hamba Tuhan yang masih menyukai lawan jenisnya Om, atau bahkan ada yang suka sama lawan suka sama sejenisnya. Nah itu sesama. Iya, ini kan disahkan lagi ya, ada LGBT ya, fenomena ada. Ini. Nah itu fenomenanya gimana Om? Ya, jadi kalau orang mempersembahkan diri menjadi hamba Tuhan, itu tentu saja harus memenuhi persyaratan-persyaratan, apalagi mau masuk pelayanan di gereja. Biasanya itu ya ada aturan-aturan untuk penerimaan gitu. Apakah aliran Pentakosta atau aliran Protestan sama, semua mempunyai aturan-aturan kalau mau gabung pelayanan di situ. Ya resmi gitu maksudnya. Ya. Jadi di dalam hal ini kita harus saling mendoakan aja supaya gereja, yang namanya gereja itu ya betul-betul menjadi tubuh Kristus, rumah Roh Kudus gitu. Nah, cuman karena kenyataannya kan tidak semua dalam keadaan yang betul-betul jadi kepujian bagi nama Tuhan. Ya kita saling mendoakan, saling mendukung gitu, tidak saling menghakimi. Ya, tapi bukan berarti menyetujui ya Om. Oh ini pendetanya homo gitu misalnya. Gitu. Bukan homo sekarang bilangnya gay. Hai gay. Aduh. Ya kan terus juga kan sekarang kebanyakan ada pendeta-pendeta perempuan ya, kayaknya lebih cis gitu, lebih wah. Nah itu kan di Alkitab dibilang perempuan tidak boleh memimpin atau berkhotbah. Boleh nggak Om? Nah kalau berkhotbah Om. Jadi kalau di dalam Kristus itu tidak ada persyaratan yang sampai ketat ya. Kalau jadi gembala harus pria misalnya. Itu diaturnya di dalam tata gereja. Itu di dalam tata gereja. Jadi kalau di dalam Alkitab itu
pria dan wanita, yang penting betul-betul dia bisa memuliakan nama Tuhan. Gitu. Gitu ya. Jadi nggak masalah ya Om ya. Nggak masalah ya Om. Tapi kalau jadi pemimpin boleh Om ya? Atau khotbah istilahnya di atas mimbar gitu boleh ya? Ya, jadi itu apa namanya, aturan gereja kan tidak sama gitu. Ada yang menekankan katanya ya pria dan wanita itu di hadapan Tuhan sama aja, yang penting hidup suci, itu kan hidup kudus dan memenuhi kriteria yang ditentukan oleh gereja masing-masing. Ya boleh aja kan, boleh ya, tapi ada denominasi yang ADART-nya melarang ya. Seperti itu. Ya kita hargai, hormati, silakan gitu. Tapi sayang sih kalau wanita cita-citanya pengen ditahbiskan tapi ADART denominasinya menolak, ya saran saya ya pindahlah ke denominasi lain biar dia ditahbiskan. Pindah. Ada beberapa sinode yang menolak wanita ditahbiskan karena dianggap di bawah mimbar saja, ya, karena harus duduk ya di 1:2 itu kan harus duduk dan biarkan laki-laki mendominasi, ya semua punya regulasinya ya. Tapi kalau memang dia pengen ya wanita ini jadi pendeta, ya silakan aja, harus pindah ke denominasi lain ya. Betul. Ya gitu Ade, mungkin ada lagi yang mau ditanyain. Itu sih tambahan dari saya sih yang tadi belum ditanyain ya. Karena kan banyak hal-hal yang kecil gitu ya Om di jemaat itu ditanyain ya Bang ya. Hal-hal kecil kayak minum lah, ngerokok lah, ke gereja boleh pakai sendal enggak lah. Terus gimana kok itu enggak gitu, kan. Loh, bahkan ada juga yang menyebut tidak mempersoalkan kalau ada jemaat atau jemaat yang memakai pakaian yang tidak pantas ya. Iya. Ya mungkin kalau di gereja suku atau gereja tua strict dengan itu ya. Iya. Nah, kalau gitu kita masuk lagi ke sini nih yang lebih kompleks lagi nih. Saya punya pertanyaan nih. Boleh nggak ke gereja bawa jimat? Ayo jimat, ayo. Om, silakan Om. Ada nih temen nih ke gereja, di dompetnya ada bulu macan katanya biar tahan. Ada nggak Bang fenomenanya Bang? Ada aja ya, bahkan dia terang-terangan ya seperti itu. Tapi pasti pada umumnya ya pemimpin gereja menolak itu, menganjurkan tidak boleh, jangan ya, karena Tuhan tidak ingin diduakan ya. Gitu. Jadi ya harus dilayani lah ya sampai tuntas supaya tidak mengandalkan itu ya, bahkan nanti efeknya bisa ke orang yang dicintai gitu ya, entah orang tua, anaknya, siapa gitu ya. Ya kalau udah dalam Yesus ya ngapain lagi ada mamon lagi ya. Ya, oke. Silakan Om. Ya, itu apa tadi disinggung ya sama Pak Heri bahwa pembinaan itu sangat-sangat penting. Jadi gereja banyak melalaikan pembinaan. Ada gereja yang sudah melakukan pembinaan yang cukup intensif, tetapi itu jangan lupa yaitu perintah Tuhan Yesus. Sesudah beritakan Injil, baptiskan, lalu ajarilah mereka segala sesuatu yang aku pesankan kepadamu. Nah, itu. Jadi banyak gereja masih melalaikan soal pengajaran yang intensif pada jemaatnya. Itu yang harus diperhatikan. Ya. Masih ada Ode yang mau ditanyain? Untuk ini banyak mungkin kalau pertanyaan banyak itu ya menggelitik hal-hal kecil gitu kan, tapi kayaknya sudah langsung cut, itu nggak boleh, ini boleh sesuai ini ya. Jadi kalau misalkan ada teman-teman kita yang masih mencari-cari pembelaan, pembenaran diri apa gitu,
Kata si abang berarti itu lahir barumu kurang mantap. Lahir barumu nggak fokus apa nggak, harus dipertanyakan lahir barunya. Ya lah, karena harus tuntas lah ya. Iya, boleh nggak sih baptis 2 kali? Soalnya kan dulu saya jatuh lusuk gitu. Terus mau tobat, biar kelihatan aku tobat nih, ikutlah salah satu ini upacara, aku mau dibaptis lagi dong gitu. Gimana tuh? Mana Om? Ya itu aturan gereja kan masing-masing tidak sama. Jadi kalau mau gabung ke gereja tertentu ya ikuti aja aturan gereja itu. Begitu. Ya, waktu saya masuk ke gereja sekarang itu kan disuruh ikut katekisasi lagi ya. Katanya apa kalimatnya lah katekisasi. Mereka bilangnya lain sih. Terus saya nanya Om, gimana Om? Saya suruh ikut ini lagi. Kata Om, ikutin aja. Kalau suruh baptis lagi aja, nggak apa-apa, kata Om gitu. Untuk apa? Untuk ya itu jadi kita atau setiap orang Kristen ya itu harus yakin kalau dia dipimpin ke satu gereja tertentu, denominasi gereja tertentu, ya ikuti aja. Tapi kalau merasa saya tidak nyaman di sini, carilah gereja lokal yang dia bisa nyaman gitu ya. Yang penting kan pedomannya Alkitab. Cuma penafsiran Alkitab kan kadang-kadang tidak sama antara denominasi satu dengan denominasi yang lainnya. Jadi minta pimpinan Tuhan kemana, ke gereja mana, denominasi mana. Nah di situ ikutin aja kalau memang itu pimpinan Tuhan. Ya. Wah, mantap nih. Jadi sebetulnya gereja banyak gereja Kristen itu banyak arah-arahnya, banyak aras-arasnya lah ceritanya. Tapi tidak seharusnya memang tidak saling menjatuhkan ya. Ini menurut Om Yan tadi, kita ini sebetulnya sama. Kita memang itu istilahnya kita saudara gitu, nggak usah saling menjatuhkan. Berarti saya salah dong kemarin. Wah, aliranmu sesat. Terus dia bilang, aliranmu nggak bener. Ternyata itu nggak boleh ya. Nah ini Pak Hari ya, harus ini jadi pernyataan tadi tuh terlalu longgar. Ya, jadi itu pertama gereja itu punya aturan yang jelas masing-masingnya. Kalau gereja itu sudah sejarahnya ya cukup bagus, tetapi juga Alkitab sebagai pedoman itu, terutama perjanjian baru, itu harus diajarkan kepada jemaat gitu. Jadi apa yang diajarkan di dalam Alkitab itu ya harus ditaati gitu. Cuman ya jangan merasa lebih pandai dari pendetanya atau dari gembala sidangnya gitu. Kalau merasa lebih pandai dari pendetanya, bikin aja gereja sendiri. Gereja tandingan ya. Gereja tandingan. Waduh. Gereja Alpetra Ministry. Wih, keren. Waduh, ngeri. Oh ya, jangan saling menjatuhkan ya Om ya. Kembali lagi ke hukum kasih ya Om ya, saling mengasihi ya Om ya. Oke. Juga Bang ya, kita ini ke depan mau ngungkapin hal yang kecil karena dipesanin sama Om ya dari kemarin. Coba poin-poinnya harus lebih tajam. Poin-poin yang kita mau kasih ke sahabat Alpetra ini kan harus lebih dipertajam lagi ya, dan juga harus sesuai dengan apa yang ada di jemaat saat ini gitu. Jadi saya juga lagi mikirin nih, di gereja saya itu suka ada orang yang majelis ya, ngejar-ngejar orang yang saya perokok gitu, kejar-kejar terus tiap minggu sama dia kan, kejar-kejar terus. Jadi orang itu nggak mau ke gereja. Nah itu kan harusnya jangan kayak gitu ya. Terus juga ada orang yang ya tadi kata saya cuma pakai sendal jepit gitu, kadang bajunya juga mungkin seadanya ya, suka ditanyain gitu, suka dia kejar-kejar, diomongin kan, aduh itu jadi orang malas ke gereja. Nah itu makanya hal-hal kecil seperti pendekatannya ya, pendekatannya harus lebih lembut, halus, jadi kayak gitu dan gitu. Bisa diterima iya itu kan jadinya jadi batu sandungan ya Om kalau kayak gitu ya. Perasaan dulu kita di bawah pengembalaan Om Yan nggak gitu ya. Oh kalau pakai sendal ke gereja kata Om pulang
Apaan pakai sendal? Kamu mau ke pesta nih? Ini kebaktian, pulang-pulang. Gak gitu sama Om Yan dulu. Ayo masuk, duduk paling depan. Wih, gitu. Ya, Om. Dulu masuk gereja apa baju kebasahan kena hujan aja nggak berani masuk gereja dulu. Nah, Iya. Ya, jadi untuk apa orang Kristen lama atau anggota yang sudah lama dengan orang baru kita beda dong itu. iya. Kalau yang anggota sudah lama kan harusnya sudah sesuai dengan apa yang kita ajarkan atau kita harapkan. Tapi kalau orang baru itu yang penting jangan jadi itu aja, jangan jadi apa namanya tertawaan orang gitu kan. Iya. Jadi kita harus bisa menerima orang apa adanya. Asal ya tidak menyimpang dari adat istiadat setempat lah gitu. Iya. Tapi bagi orang lama ya kita harus agak ketat ya, sesuai dengan anggaran apa ajaran Alkitab dan tata gereja. Iya. Soalnya kalau enggak kan ya tetap ya di kehidupan berjemaat sekarang itu ya bisa dikatakan gitu. Orang itu kan bingung, makanya ini boleh nggak, itu nggak boleh nggak ya, tadi kan dibahas dari awal sama kita kan, ini haram nggak, ini halal nggak, mau makan ini ntar nggak boleh, mau makan itu nggak boleh, wah ribet jadi orang Kristen, ini nggak boleh itu nggak boleh gitu kan. Oh, saya ada yang menggelitik nih sedikit nih. Kita kan di media sosial kadang-kadang sekarang modelnya model cut gitu. Ada orang pidatonya apa, terus di cut sepotong, jadinya apa? Wah, ini berita belok nih. Nah, saya tadi ada omongan Bang Heri yang mengatakan, udah kalau misalkan di sini nggak boleh, nggak cocok, pindah aja, pindah Ya, sinode Om aja. juga gitu tadi, kata Om juga gitu, kalau nggak cocok di gereja yang bisa membuat kita bertumbuh aja gitu. Ya itu kalau nggak cocok, ini. Tapi kan ini kan kalau dipotong, barusan kata-kata itu dipotong, itu kan nanti jadi senjata nih ceritanya nih. Jadi senjata ini. Tuh, itu aja bilang boleh loh pindah-pindah. Tapi kan sebetulnya nggak semudah itu ya Bang ya. Harus dengan apa ya Om ya? Harus ya gimana Bang? Jelaskan lagi Bang. Jadi nggak cocok pindah dong besok. Terus Ya, kunci saya kalau itu solusinya harus pindah ya pindah. Tapi kemarin kan Kang Ode pernah cerita ya dari gereja Sukabumi ya kan yang terkenal dengan musyuk gitu. Lalu merantau ke Jogja di gereja Jakarta yang dulu terkenal. Ya Jakarta lalu ke Jogja gereja yang hingar-bingar ramai. Gitu kan. Bahkan sampai ada bahasa lidahnya gitu. Terganggu kan? Ya, tapi lama-kelamaan kan nyaman kan? Nah, nyaman ya sekalipun nggak berpegang ke sana ya. Saya pikir ya ukur aja kenyamanannya. Tapi kalau nggak sampai nyaman-nyaman ya carilah yang nyaman ya. Kan denominasi di Indonesia ini sudah tembus 600 katanya ya, 600-an. Nah, kalau itu masa dari 600 nggak ada yang nyaman. Ya. Iya. Penting pengakuannya sama ya, percaya Allah Tritunggal, Alkitab satu-satunya firman Allah. Nah, itu kan yang paling prinsip ya, seperti itu. Kayak saya ya saya merasa sudah pernah dibaptis gitu. Tapi waktu itu pernah ada yang menawarkan lagi sekalipun melayani di gereja yang tidak sama ya benderanya, warnanya ditawarkan, ya saya nggak mau, ya saya merasa udah dibaptis gitu ya. Tapi sampai sekarang masih bisa diterima tuh pelayanan. Nah, atau menghargai juga akhirnya ya, oh jadi udah pernah dibaptis sekalipun waktu itu percik gitu. Lalu Pak Heri nggak mau karena udah pernah dibaptis. Jadi artinya syukur-syukur juga disambut baik kan begitu ya. Seperti itu. Nah, jadi ya nyaman terima saya juga nyaman menerima bendera itu. Ya, jadi tingkat kenyamanannya. Jadi iya kan namanya juga kalau misalkan
ada gereja yang it's okay merokok, ya, it's okay mabuk. Tapi kalau mabuk saya nggak yakin sih ya. Pasti mungkin rusuhan. penuhnya menerima bahwa itu adalah tidak baik ya. Tapi kalau merokok kan masih bisa tolerir. Harus strict, jangan ya, nggak boleh itu ya. Bukan ada kompromi, tidak boleh ya. Alkitab tidak boleh dikompromikan. Sedikit aja deh Tuhan, habis ini enak. Menghisapnya enak gitu. Jadi jangan kompromi, tapi ada gereja yang kompromi. Enggak kok, nggak dilarang. Emang ada kata smoking? Nah, tidak ada ya. Iya. Ngebul ada ngebul, yaitu asap. Ya. Bukti kemuliaan Tuhan. Ngebul. Kehadiran Tuhan. Udah salah kaprah lagi. Di kemah suci kan ada ngebul itu kan. Ada asap. Itu bukti kehadiran Tuhan. Ya, tapi terus jangan cocok logikan ke sana. Cocokologi. Oke. Atau ada yang bilang kan yang penting kan nggak meninggalkan atau nggak pindah server. Jadi boleh dong ngerokok gitu. Iya. Ya, tapi kan harus dipertanggungjawabkan juga ya nanti ya pada Tuhan, apa perbuatanmu, apa ucapanmu. Iya. Jadi berkat apa enggak ya Bang? Iya. Artinya harus ready lah. Sobat Apetra Ministry, dalam kesempatan kali ini kita sudah banyak yang lebar ya. Lagi-lagi kita ngobrol sampai 1 jam lebih ya, hampir 2 jam ini kita ngobrol di kesempatan kali ini. Sobat Apetra Ministry, tadi sudah dijelaskan secara menyeluruh baik oleh Om Yan dan juga oleh Bang Heri bahwa kita itu sudah disucikan sesuai dengan surat pertama Korintus di pasal ke-6 ayat ke-11 dan seterusnya ya, nanti sahabat Apetra bisa baca yang menekankan bahwa kita telah memberi diri kita, jadi memberi diri kita disucikan dan dikuduskan. Nah, kita itu sudah dibenarkan dalam iman. Tadi Om Yan juga Abang menyinggung hal itu ya ketika Kang Ode menanyakannya. Dan kita karena sudah dibenarkan, berarti melanjutkan kembali apa yang dikatakan Paulus, segala sesuatu halal bagiku tetapi bukan semuanya berguna. Segala sesuatu halal bagiku tetapi aku tidak membiarkan diriku diperhamba oleh suatu apapun. Tadi Abang bilang, aduh tapi enak Tuhan, bolehlah dikit lah gitu ya. Tapi kan nggak boleh ya. Terus juga yang kedua itu jangan jadi batu sandungan ya. Tadi Om Yan dan Abang juga menegaskan itu. Lalu yang terakhir tadi itu jangan hanya memikirkan diri sendiri, 1 Korintus 10 23 24, dan juga jangan menghakimi, tadi Om bilang ya. Kita ya harus saling mengasihi. Kalau Kang Ode tadi bilang caranya bagaimana mengasihi orang-orang saudara-saudara kita yang mungkin masih masih belum menyadari ya kesehatannya mungkin, atau juga hal-hal lain orang-orang yang sudah lahir baru. Kira-kira demikian. Baik, silakan sahabat Apetra menggunakan kehendak bebas yang sudah Tuhan kasih kepada Anda ya. Silakan memutuskan. Ini hanya tontonan yang bisa menjadikan sebuah solusi, bukan sekedar deskripsi. Itulah Apetra Ministry. Mantap. Oke. Jadi kita sudahi saja ya pembicaraan pada malam hari ini, sore hari ini, siang hari ini, mungkin di belahan dunia sana. Dari Kang Ode ini aja kita semua sepakat di sini buat sahabat Apetra yang imannya baru mulai lahir baru atau yang sudah lama. Yang sudah lama jangan merendahkan yang baru. Yang baru tetap harus belajar, tetap bertumbuh, ayo maju terus. Jangan lelah ya, pokoknya memang mengikut Tuhan itu tidak mudah, tapi tidak mudah kalau tidak ikut Tuhan. Itu aja, pokoknya kita semua sudah memberikan yang terbaik buat sahabat Apetra. Tetap semangat, kasih tahu channel kita ke teman-teman saudara-saudara yang petobat-petobat baru atau petobat-petobat lama, biar kita bisa saling bertumbuh bersama, mendapat satu poin-poin yang membuat kita lebih dalam, lebih pintar, lebih maju, lebih semangat, dan lebih bertumbuh dalam Tuhan Yesus. Akhir kata,
Dari kami semua mengucapkan Shalom Maranatha, semoga Tuhan memberkati. Tuhan Yesus memberkati. Maranatha. Maranatha. Maranatha.